إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita tentang halal dan haram, masih seputar masalah rumah tangga atau keluarga. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan anak atau keturunan. Nah, sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasannya orang tua harus berlaku adil terhadap anak-anaknya. Kemudian ada juga kewajiban orang tua terhadap anak ketika mereka sudah mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar apa yang dilarang, maka kedua orang tua punya kewajiban untuk memberikan hak anak, yaitu memberikan peringatan dan nasihat dan mencegah apa yang mereka lakukan sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang pembahasan kita adalah Islam menjaga dan memelihara nasab. Nasab dalam artian keturunan atau sedarah, hubungan kekeluargaan yang terjadi karena pernikahan yang sah. Nah, Islam memelihara nasab nasab apa? Ya, kata nasab ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ansab itu jamak dari nasabun. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Furqan ayat 54, Allah juga berfirman, wa huwa allazi khalaqa minal ma' bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia menjadikan manusia itu punya keturunan dan musahab, dan adalah Allah Maha Kuasa. Nah, nasaban wa sihra, sihra itu persemendaan atau musahar. Nah, di dalam dua ayat ini disebut kata nasab yang bermakna dia adalah hubungan karib kerabat atau dia saudara seketurunan. Ada juga yang mengatakan ya pertalian kekeluargaan yang berdasarkan kepada hubungan melalui akad pernikahan yang sah. Ya, nasab artinya pertalian kekeluargaan
berdasarkan hubungan melalui akad pernikahan yang sah. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka nasab tidak akan didapat kalau seandainya pernikahannya itu tidak sah. Ya. Ya, kita lanjut saja. Nah, jadi nasab itu didapat dengan pernikahan yang sah. Sahnya ini adalah menurut agama. Nah, walaupun nanti dalam pemerintahan atau aturan negara ada yang mensyaratkan bahwasannya sahnya pernikahan kalau terdaftar dan tercatat di kantor catatan sipil. Nah, tetapi syarat itu tidak tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah, maka seseorang seandainya, ini bukan karena kita mendukung nikah siri atau nikah di bawah tangan, tidak. Tetapi di dalam agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi, maka nikah itu sudah sesuai secara syar'i dan dia dianggap sah. Mungkin anak yang dilahirkan secara aturan undang-undang tidak dianggap sebagai anak laki-laki tersebut. Nah, sehingga bisa saja disangkal atau ditolak sebagai anggota keluarganya. Nah, karena tidak ada surat-surat atau dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Tetapi secara agama dia dianggap sah. Nah, walaupun begitu agama tidak menganjurkan. Bahkan agama sangat menganjurkan dan sangat melarang juga kalau ada orang yang ingin bermain-main dengan hukum untuk menzalimi hak dari istri dan anaknya jika seandainya dia nanti punya anak. Nah, surat-surat atau dokumen itu tujuannya adalah jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki di dalam pernikahan atau mungkin ada pertengkaran yang berujung nanti kepada perceraian, sementara mereka sudah punya anak, nanti anaknya ini berhak pula mendapatkan warisan dari bapaknya, atau si istri pula nanti menuntut yang namanya harta gonong gini, maka semuanya itu dituntut adakah arsip atau dokumen secara sah dari negara. Tidak diminta ayat, tidak diminta hadis. Dan itulah resiko bagi orang yang menikah tetapi tidak dicatatkan ke kantor catatan sipil atau tidak ada pencatat nikah yang sah sebagai wakil dari penguasa pada waktu itu. Dan ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang punya peraturan, ya tidak boleh poligami, tidak boleh beristri lebih dari satu. Nah, ketika orang-orang yang tadi disyaratkan tidak boleh berpoligami, nah ketika dia melakukan pernikahan yang kedua secara agama tetapi secara undang-undang tidak memenuhi syarat, maka dia tidak akan dikenakan hukuman. Karena nanti kalau dilaporkan oleh istri pertamanya ke pengadilan, mana buktinya suami anda menikah untuk kedua kalinya, mana surat-suratnya, mana dokumennya. Ya. Nah, akhirnya ya kan, kalau dilarang poligami berarti kalau tidak melapor sudah bisa juga tuh. Nah, kenapa tidak dibolehkan sejak poligami? Lebih terhormat daripada tidak dibolehkan, tapi dengan cara seperti itu dia selamat dari hukuman. Nah, jadi hati-hati bagi kaum perempuan, ya. Dia bisa jadi istri kedua, ketiga, keempat dan setelahnya. Tetapi hak kita bisa terancam seandainya secara hukum kita tidak memenuhi prosedur. Apalagi yang ditetapkan oleh hukum itu tidak bertentangan pula dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syariat itu memiliki tujuan untuk menjaga kehormatan, yang menjaga harta benda, keturunan dan lain sebagainya. Dan jangan sampai terulang lagi ya kasus-kasus di mana seorang pejabat menikahi seorang penyanyi, lalu dia punya anak, lalu ketika bapak menteri tadi meninggal dunia, anaknya tidak mendapatkan warisan karena tidak ada surat yang sah secara sah menurut aturan undang-undang yang menyatakan bahwasanya mereka pernah menikah dan anak ini adalah anaknya.
walaupun kenyataan mereka menikah secara sah dan itu adalah anaknya. Nah ini risiko ya kalau tidak mau patuh kepada apa yang telah ditetapkan, walaupun itu tidak akan menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan. Nah tetapi itu bisa dimasukkan atas dasar maslahah al-mursalah, ya kepentingan dan kemaslahatan secara umum. Nah kemudian di dalam Islam ayah tidak boleh mengingkari nasab anaknya. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu li sahibil firash. Anak itu yang memilikinya adalah yang memiliki tempat tidur itu. Ya, pemilik ranjang adalah bapak dari anak yang dilahirkan. Nah, jadi jangan sembarangan tidur di sana. Ya, nanti itu bisa jadi anak orang nanti. Nah, oleh karena itu Islam sangat menjaga nasab, karena resikonya kalau tidak dijaga, betul-betul kerusakan terjadi di muka bumi dan kerusakannya itu tidak kecil. Nah, salah satu syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk memelihara keturunan, hifzun nasab. Ada 5 tujuan yang mesti dijaga oleh syariat. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua hifzul aql, menjaga akal. Kemudian yang ketiga hifzun nasab, yang menjaga jiwa. Yang keempat hifzun nasab, menjaga keturunan. Dan yang terakhir baru menjaga harta atau hifzul mal. Nah 5 tujuan itulah syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tidak boleh seorang ayah mengingkari nasab. Itu bahagian dari upaya untuk menjaga keturunan. Di dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firashi wa lil ahili al-hajar. Ya, anak itu dimiliki oleh orang yang punya ranjang. Sedangkan pezina maka dia terhalang dari memiliki anak. Walaupun gara-gara dia berzina dilahirkan anak, tetapi dia terhalang dari anak tersebut. Nah, yang terhalang yang dimaksud di sini adalah nasabnya. Tidak berhak laki-laki itu dia melekatkan nasabnya kepada anak hasil dari perzinaannya dengan seorang perempuan. Nah, itulah yang membedakan antara orang yang melakukan hubungan lalu mendapatkan anak dengan akad yang sah, ya, dengan orang-orang yang melakukan hubungan yang sama tetapi tanpa akad yang sah. Nah, seandainya orang yang berzina anaknya juga akan mendapatkan nasab dari laki-laki yang berzina tadi, maka tentu tidak ada gunanya lagi akad yang dibuat sebelum seseorang melakukan hubungan dengan seorang wanita. Ya sama saja orang yang menikah dengan tidak menikah. Dia bubarkan saja lembaga pernikahan seperti KUA dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan orang yang berzina dengan orang yang tidak berzina. Nah, jadi bapak-bapak tidak boleh mengingkari nasab anaknya. Nah, ada nanti kondisi di mana bapak mengingkari bahwasanya itu adalah anaknya. Nah, sementara si istri mengatakan itu adalah bapakmu. Nah, dalam kondisi tadi nanti Islam menyuruh mula'anah. Ya, suami dan istri saling bersumpah, dan siapa yang melanggar sumpah dialah yang akan dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mula'anah itu terjadi atau dilakukan di dalam pengadilan. Nah, selanjutnya ya, anak adalah rahasia orang tua. Anak mewarisi tanda-tanda, ya,
atau kekhususan dari orang tuanya. Ya, ciri-ciri khusus, nah itu bisa dimiliki oleh si anak. Baik ciri-ciri itu ya sesuatu yang baik atau yang buruk, kemudian tinggi atau rendah, atau sifat-sifat ya secara akhlak seperti dia berperangai ya temperamental, itu bisa menurun kepada keturunannya. Nah, itu bisa dikatakan dengan sifat-sifat turunan. Nah, jadi bapak dan ibu bisa mengenal seorang anak ya dengan bapaknya. Seorang bapak juga bisa dikenal ya karena anaknya. Nah, ketika seseorang itu memiliki anak yang baik, maka orang bisa kenal siapa bapaknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang itu punya anak, seorang bapak yang baik, maka orang juga bisa mengenalnya. Jadi bapak dan ibu, ya, dalam realitas sekarang, ya kita juga tidak memicingkan mata. Ada orang tuanya yang 180 derajat dengan sifat anaknya. Nah, sampai-sampai orang menuduh pun anaknya ketujukan rumah sakit, macam-macam tuduhan. Atau anak kakaknya, aku masih juga anaknya, anak kakaknya makasih, bukan anak kandungnya. Nah, jadi rahasia orang tua, anak itu rahasia orang tua. Jadi sabananya, ya ketika anak itu lagi, tidak perlu pengakuan dari orang tua lepas anakmu. Ya. Ketika anak kau kadang, ya tidak perlu mengakui itu apa pun tidak. Nah, ketika hubungan itu terjadi dengan akad yang sah, ya, siapa yang punya ranjang itu dialah yang punya anak. Nah, ketika anak itu hidup, anak itu menjadi ya sesuatu yang bisa menyenangkan hati bapak dan ibu, qurratu ain namanya. Nah, ketika kita sudah meninggal, maka anak itu bisa menjadi tanda kalau kita masih hidup. Makanya ada yang mengatakan anak yang saleh adalah nomor kedua bagi orang tuanya. Nah, oleh karena itu ya beruntung orang-orang yang bisa membuat atau mendidik anaknya menjadi orang yang berguna ya bagi agamanya. Jadi wildan ya mukhalladun, anak-anak yang dikekalkan dalam artian ya dia menyebabkan orang tuanya masih disebut namanya seolah-olah masih bernafas dan hidup di atas dunia. Ya. Siapa yang mengingkari dan dia yakin ya dengan tuduhan kepada istrinya yang telah membasahi ranjang dengan air orang lain, padahal bukti tegas yang pasti tidak ada, maka ketika istrinya melahirkan, si suami boleh melakukan mula'anah di pengadilan antara kedua belah pihak. Ada suami menuduh istrinya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nah, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi atau bukti yang jelas. Nah, sementara akibat itu sudah ada anak yang dilahirkan. Nah, ketika itu si suami tidak mau menerima kalau itu adalah anaknya. Nah, maka antara suami dan istri bisa dilakukan mula'anah atau saling bersumpah.
sesuai dengan yang diterangkan oleh surat An-Nisa ayat 6 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadati billah innahu laminas shadiqin wal khamisah anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin wa yadra'u anha al-'azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kazibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima dia mengatakan bahwasanya laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang pendusta. Nah, istrinya juga begitu, dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang pendusta. Dan sumpah yang kelima adalah laknat Allah atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Nah, jadi suami bersumpah demi Allah 4 kali, mengatakan bahwasannya apa yang dia katakan adalah benar. Nah, pas sumpah yang kelima dia mengatakan demi Allah, Allah akan melaknat saya, kutukan Allah atas saya jika saya termasuk orang yang pendusta. Demi Allah suami saya, demi Allah istri saya telah berbuat serong atau telah berzina dengan orang lain, tetapi saksi tidak ada, bukti juga tidak ada. Yang jadi saksi ya dia sendiri saja. Kok mendengarnya atau menceliaknya dia. Nah, ganti saksi yang 4 orang itu ya sumpah 4 kali. Nah, cuman yang kelimanya bersumpah bahwasanya Allah akan melaknat dirinya. Ya, kalau ini berduto dalam sumpah yang apik yang sebelumnya. Aku mirip sumpah pocong ya. Sumpah pocong kan kalau ini berduto langsung mati. Langsung dan orang terkubur. Tapi tidak pernah dia bersumpah langsung mati dia. Hanya tetap menunggu ajalnya. Macam itu. Nah, ada mula'anah, ada Allah membahalah. Kalau antara suami istri, itu mula'anah. Istri juga bersumpah demi Allah 4 kali dia katakan begitu. Bahwasanya suami saya itu pendusta. Dan pas sumpah yang kelima, demi Allah Allah akan melaknat saya dan saya rela dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jika saya adalah orang-orang yang pendusta. Nah, jadi model itu sumpahnya. Bagi orang yang menuduh istrinya berbuat selingkuh tapi tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti yang jelas. Nah, lakukanlah sumpah itu di pengadilan dan mereka harus diceraikan, dan anak yang lahir itu akan mengikut kepada ibunya. Anak punya aja serumah deh dong. Dipisah nanti. Setelah itu diceraikan. Anak ini ke ibunya. Nah, ketika anak itu alun balik atau alun dewasa, maka yang paling berhak adalah ibunya. Makanya ada pembahasan hadanah dalam kitab fikih. Hadanah itu adalah hak asuh ketika kedua orang tua bercerai. Nah, apa yang dilakukan oleh banyak pengadilan itu sudah sesuai. Tapi kadang-kadang ibunya itu tidak ada masalah, tapi bapaknya juga yang mengasuh anaknya yang masih kecil. Anak yang masih kecil itu lebih butuh kepada ibunya daripada kepada bapaknya. Nah, makanya Islam tetap mewajibkan kepada bapak yang telah bercerai dari istrinya untuk tetap memberikan nafkah kepada anak, karena anak itu akan tetap jadi anaknya walaupun sudah bercerai dengan ibunya. Bahkan sampai mati pun itu akan tetap jadi darah dagingnya. Tidak putus hubungan bapak dan anak ketika putus hubungan pernikahan. Tidak. Nah, jadi karena itu Pak, kalau mau bercerai, anak itu tetap anak awak. Kalau padusinya reko, awak nak jadi walinya. Nah, tapi kalau duduk di persandingan, jadi duduk kena lamu juga. Duduk dan baru tu kena dua kok. Amaknya lah menikah jo tapi suami baru, dan apaknya lah menikah lo jo istri baru. Nah, tapi ketika anaknya menikah, anak mantan suami istri itu dan dua berdua. Ya di dalam ada pun tak ada model itu. Ini tidak suami istri lagi, tidak ada hubungan lagi. Hubungannya lah diputuskan. Ya, berhak bersentuhan berdekatan sudah tidak ada lagi.
Tapi banyak kaum muslimin laki-laki kau menyangkut. Kalau dia lah bercerai ke ibunya, maka anaknya tak peduli yang boleh dah. Ya, jamaknya dah betul, anak bisa macam tu. Makanya fikir-fikir benar kalau kau bercerai. Ya, gigi-gigi benar tidak ada. Baik, makanya sebaik memang ya seharam-haram perbuatan tapi halal, abghadul halal. Memang terbalik ya. Perbuatan halal yang paling Allah murkai adalah at-talaq. Nah, ketidakjelasan nasab akibatnya yang pertama adalah tidak jelasnya apakah dia mewarisi atau tidak. Kalau kini kan dengan teknologi bisa melalui tes DNA dan lain sebagainya. Tes DNA itu bisa. Dan Islam tidak menolaknya. Tes darah itu tidak mutlak. Kalau darah Pak A, darah A loh, tidak mesti. Banyak juga nama beda jenis darahnya atau tipe darahnya dari orang tuanya. Nah, tapi kalau dengan DNA ini bisa 99%. Ya, dihukum secara duniawi ini adalah anak Anda. Nah, jadi kalau tak jalin nasab, bahawa akan mengincar inyo ahli waris awak atau tidak. Nah, makanya Islam menjaga nasab tersebut supaya jelas orang itu memang memakan haknya atau dia tidak memakan haknya. Nah, kemudian yang kedua, tidak jelasnya nasab akan menjadi tidak jelas pula siapa mahramnya. Ya, kontah keturunan namun tidak. Jadikan paman bibi nampak yang saya lehinya siapa. Abalo kaja lehinya siapa, bibinya siapa, pamannya siapa, eteknya siapa, meteknya siapa manakannya. Nah, siasa juga tak boleh dinikahinya tak ada lehi kau. Akhirnya cuba-cuba orang punya etek nikahi dia dulu. Apa? Nah, kan bahaya kalau nasab tu nak jelek. Kemudian yang ketiga, kalau tak jalin nasab, maka kalau penusinya nak jadi walinya tak jadi pula. Nah, kalau nak ketiga pun ada jalan kedua. Sesuai hadis Nabi, yang tidak punya wali nasab, wali hakimlah yang akan menjadi wali hakimnya, yang menjadi wali nikahnya. Nah, kemudian yang keempat, tidak jelasnya nasab akan berdampak kepada tidak terpenuhinya syariat Allah yang berhubungan dengan pihak-pihak tertentu. Ya, berbaktilah kepada ibu bapa. Hanya nak tahu dah. Ya Rasulullah, manusia mana yang paling besar haknya terhadapku? Ibumu. Anak tahunya si ibunya. Thummaman, ya ibumu. Ya, thummaman, ya ibumu. Kemudian baru bapakmu. Nah, kalau ibu bisa, siapa yang melahirkan kita, itulah ibu kita. Tapi bapak inilah yang susah. Karena nangka dilakian di belakang nama anak adalah nama bapaknya. Baik itu nama populer, baik itu nama banyak dipakai di muka bumi. Walaupun ada juga yang menisbatkan anak itu kepada padusi, yang mungkin neneknya, mungkin ibunya. Serupa Ibnu Taimiyah itu nasab kepada neneknya. Nah, kemudian Muaz bin Afra itu nama ibunya, bapaknya hidup, Habib namanya. Muhammad bin Hanafiyah, ya bapaknya Ali bin Abi Thalib. Kenapa Hanafiyah? Ini nasab kepada neneknya. Nah, oleh karena itu yang populer memang bapak. Nah, tapi bukan berarti otomatis yang dinasabkan kepada ibunya atau neneknya atau perempuan itu bisa dituduh sebagai anak zina. Tidak. Karena contohnya banyak. Zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, bahkan ada beberapa ulama yang dinasabkan bukan kepada bapaknya. Tapi bukan karena mereka tidak tahu siapa bapaknya. Nah, kalau kini wak buih lo model tu. Kan sahabat ada model tu. Yo coba. Nah, sudah tu awak buih lah di belakang paspor tu nama mak wak saya. Dituduh awak anak di luar nikah deko. Orang yang menuduh jangan dikecian salah pula. Sebab yang di belakangnya nama ibunya saja, ya biasanya hasil dari pernikahan, hasil dari hubungan yang tidak sah. Yang membuat nama ibu di belakangnya itu karena tidak diketahui siapa bapaknya.
Tapi kalau orang soleh, bapaknya ada tapi nama ibunya juga dibuat di belakang, berarti itu dia mungkin meniru sahabat yang lain atau tabi'in atau ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah, silakan. Nah, tetapi tentu diceliak-celiak pula orang mengambil itu. Awak kalau memang aturan yang berlaku itulah biasa, kemudian yang biasa itulah sesuai juga agama, kurang disukai kalau awak ingin menjadi berbeda dengan orang lain, awak ingin lain daripada orang lain, mencari-cari perbedaan dengan sengaja, itu tidak disukai oleh Islam. Karena cenderung nanti memutus atau memecah persatuan yang sudah ada. Jadi selama yang sudah biasa itu tidak bertentangan dengan agama, selama yang sudah biasa itu sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang beliau contohkan, walaupun berbeda dengan itu beliau juga izinkan, ya sudah, tidak perlu dirubah. Sebagai informasi saja. Nah, 4 itulah resikonya lebih kurang bagi orang-orang yang tidak jelas nasabnya, tidak jelas dia mewarisi atau tidak jelas siapa yang jadi mahramnya, tidak jelas juga siapa yang akan jadi walinya. Kemudian tentu perintah-perintah Allah yang berhubungan dengan berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi kepada orang yang punya hubungan karib kerabat, maka itu tidak bisa tercapai secara pasti. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu mengambil anak angkat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sampai ayat 5, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Tidaklah Allah menjadikan dalam satu kalbu itu ada 2 hati, atau dalam satu rongga itu ada 2 hati. Dan Allah tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dialah yang menunjukkan kepada yang benar. Panggillah anak-anak angkat itu dengan nama-nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu yang seagama, seiman, seakidah, dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu. Ada keinginan, niat, sengaja memanggil seseorang bukan dengan nasab bapaknya. Ada kesengajaan membuat di belakang nama anak itu nama kita, dan kita tahu itu bukan nama bapaknya. Nah, sengaja membuat laporan nanti supaya bertambah tunjangan dari pemerintah, bertambah pula jiwa, dengan memasukkan anak angkat itu sebagai manusia yang menjadi tanggungan kita. Nah, bahkan dalam ijazah, dalam KTP dan kartu-kartu identitas yang lainnya, yang disebut sebagai bapaknya adalah kita, padahal kita hanya memungutnya atau mengangkatnya saja. Nah, itulah yang berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Jelas disebut oleh Allah, tidak ada dalam satu rongga 2 hati. Tak bisa dalam satu benih adu 2 air nak menyiramnya. Ada di sana. Sian dan bermain-main model tadi, maka akibat dan nampik tadi bisa dipik dia. Nah, anak tu saja bingung nanti tuan. Orang tuanya kemudian buang tu bapak anak tu. Karena itu perbuatan mereka dan itu dampaknya. Nah, maka hati-hatilah berzina. Bukan hati-hati berzina jangan sampai ketahuan, itu kesini. Ya. Ustaz hati-hati berzina boleh hati-hati. Itu. Ini tambah lama dia orang tu, dan nampaknya menemu dan lain sebagainya. Kabar itu kalam biasa. Makin pedenya dia pakai masker, tak tahu siapa. Lah dia bagaknya dia motor tu.
Katanya pakai masker, orang nak tahu usia ingat. Nah risikonya nanti bapak dan ibu tanggung. Harusnya ada pak zina, mak zina, anak tak ada. Anak tu berhasil, tak tahu mengenal tu. No tak lo minta lagi supaya dilahirkan jadi anak zina, tak ada minta tu. Tapi sayang, panggilan itu sudah ma'ruf, sudah lebih dikenal. Padahal sebenarnya yang membuat ulang bukanlah anak-anak tersebut. Ya. Nah, sedang ngaji ya. Nah, di dalam ayat itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Ya. Akibat dari mengangkat anak adalah pemalsuan terhadap kenyataan atau realita. Yang bukan mahram menjadi mahram, yang bukan bagian dari keluarga ajnabi, orang asing, maka kita katakan dia bagian keluarga kita. Yang dia kita panggil ibu, sebenarnya bukan ibu. Yang kita panggil dia ayah, sebenarnya bukan ayah. Yang kita katakan saudaraku, itu sebenarnya bukan saudara kita. Nah, jadi itu pemalsuan. Mengucapkan kalimat atau kata yang tidak sesuai kenyataan adalah kebohongan. Jadi kalau sampai mati wak model itu, ya sampai mati wak melakukan kebohongan. Karena kenyataan sudah jelas kalau anak itu bukan anak kita. Ya. Tapi kita perlakukan dia seperti anak kita. Bahkan hukum-hukum yang berhubungan khusus dengan anak kandung, kita berlakukan pula kepada yang bukan anak kandung. Itu bahagian dari dosa besar. Gara-gara itu Islam dituduh bahwasanya Islam tidak peduli kepada orang-orang yang tidak punya orang tua lagi. Islam ini sosialnya tidak ada. Nah, padahal ada cara. Ya, Islam mengajarkan supaya anak itu tetap terpenuhi. Dia hidup sebagaimana anak yang punya orang tua, tanpa melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak orang nyelok. Bahkan awak baru tahu tu bisa menambah tunjangannya sebagai pegawai kalau dia masuk nama anak angkitnya tu. Bahkan ada yang sengaja mencari-cari anak angkit serupa itu supaya bertambah tunjangannya. Serupa kerajaan orang jahiliah dah punya anak laki-laki, sengaja cari-cari anak orang. Tu dia angkit anak orang jadi anak awak. Kau kematian kau mewarisi yo, anak manusia pun dah boleh mewarisi. Nah, ini di samping dia sudah mempermainkan aturan Allah, dia mendapatkan harta itu dengan cara haram, karena menipu. Jadi hati-hati. Kemudian yang kedua, tidak sedikit anggota keluarga yang asli terhalang mendapatkan haknya gara-gara adonan palsu tadi. Adonan asli jadi tidak dapat warisan karena lagi sayang kanan palsu dan baru datang. Sehingga anak-anak yang betul-betul keluar dari rahim awak, dia memang benih awak, itu melawan kawak saudara. Di anak awak yang kandung itu melawan kawak saudara. Ada anak orang memperhatikan dan menolong awak ketika anak itu mencakai awak, anak itu angkat jadi anak awak. Walau biaskan kekesalan awak ke anak, berubah jadi kasih sayang ke inyok. Nah, untuk membingit-bingit anak awak, namuah kalian jadi anak den, banyak anak namuah jadi anak den kita. Itu bercerita ke mahkamah tu, anak awak jahil, anak tua kamu, anak sianu, anak orang dipuji. Ada nyelok mengkunyum bongkek jadi anak mu. Baranan raku anak akan membuatnya putih dari hubungan nasab dengan bapak dan ibu. Barana jahil anak duraku anak salamunya nak membunuh, salamunya nak berubah agamanya, hanya berhak mewarisi dari bapak dan ibu. Awak menyangkut kebencian awak, menghalalkan awak untuk mengambil hak anak tadi. Awak menyangkut ketika anak awak melawan awak boleh saja beralih ke anak orang lain. Ketika anak awak nak peduli ke awak, pertanyakanlah, baku bisa nak pedulinya ke awak? Baku nak bisa sementara Nabi lah mengijian anak tu fitrah, awak nak membuatnya, awak nak mendidiknya ke jadi orang Yahudi ni, Nasrani ni atau Islam ni, awak tu. Aku mengeluh sesudah anak tu durhaka, sementara ternyata orang tua tu dalam dia durhaka terlebih dahulu kepada anak. Nah, ketika bapak punya anak angkit, ibu juga punya anak kandung, apa ibu samuan perlakuan kasih sayang awak?
Itu sendiri kadang-kadang memberi anak kandung awak tak syukur itu. Tak senangnya. Awak dan darah daging. Itu tak darah daging siap. Asamu sayangnya. Itu saya masih banyak yang tak syukur. Apalagi kalau dia sayang awak ke anak darah, ke darah daging orang lain. Nah, tapi tetap pandai awak meletakkan sesuatu sesuai dengan jalurnya. Ada nak kandung. Tapi non muslim, sudahlah perlakukan dia seperti non muslim. Ada apa emak awak pilih non muslim, dia perlakukannya seperti non muslim, tapi dia tetap orang tua kita dan dia tetap anak kita. Nah, selama tidak disuruh untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapa dan ibu tetap diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbakti kepada kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal yang memang membuat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang ketiga, akibat dari poin kedua, tidak sedikit keluarga yang asli itu merasa tidak senang karena ada orang yang tiba-tiba datang lalu lebih disayang oleh orang tua kita. Nah, akibatnya akan terjadi pertengkaran dalam keluarga, putus hubungan dengan orang yang memang senasab. Dapat sapuannya jawab paknya lagi, dapat sapuannya jawab maknya lagi. Karena nantinya anaknya tidak diperhatikan, sementara itu bukan anaknya, itu lebih diperhatikan. Ya, disebabkan kedengkian, ya, karena orang tua mendahulukan anak angkat daripada anak kandung. Ini ada masanya dan awak tak bisa pula menutup mata. Nanti pak dia awak tu bana yang tak bisa awak dakit, dia perangainya dah sesuai dia perangai awak. Yang dikerajuannya selalu yang melanggar ya aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tidak suka itu silakan selamanya melanggar, tetapi ingat hubungan darah itu tidak akan hilang. Ya, bahkan kau kapi benar lah, hubungan darah awak tetap ada. Ini apa awak anaknya tetap juga ada. Ini apa awak kemenakannya tetap juga ada. Tapi berhubung dia melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita ingin mencegah kemaksiatannya itu dengan memboikotnya. Mulai kini mau nak bantu engkau dah. Karena engkau melanggar, engkau melakukan kemaksiatan. Kalau dia mau berhenti, baru mau bantu. Tu ketika itu akan berkomentar tu. Sanaknya nak bantu, orang lain yang bantu. Padahal alasan sanak nak membantu ini, ini melanggar, ini berbuat maksiat. Nah, lain dah taat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau motivasinya untuk mencegahnya bagi peringatan, supaya lain berhenti dia melanggar apa yang Allah tetapkan, maka silakan hentikan bantuan. Dan itu bukan bahagian dari memutus silaturahmi. Dan awak akan membahas masalah silaturahmi. Ketika orang tu orang soleh, maka silaturahmi kepada orang tu adalah memberikan kebaikan yang bisa kita berikan kepadanya dan mencegah kemudaratan yang bisa kita cegah darinya. Apapun kebaikan yang bisa kita sampaikan, kita sampaikan. Apapun mudarat yang bisa kita selamatkan dia darinya, kita selamatkannya. Itu kalau elok. Silaturahmi namanya. Tapi kalau ngejahit, maka silaturahminya berbentuk awak nak satu-satu dinyo lain. Awak memboikotnya. Kalau diundangnya untuk acara yang melanggar larangan Allah, awak dah satu. Awak mengejar indah dah. Awak nak bantunya dah. Dah satu partisipasi lain. Tak bias, tak memasukkan saham ke sini lain. Itu silaturahmi dah. Ya, dia lebih kau boyo, aku menuju hari. Bagus, buat dia ustaz. Buat tapi silaturahmi yang betul. Itu nak silaturahmi nama. Silaturahmi bukan di atas yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silaturahmi tidak boleh di atas kemaksiatan. Justru silaturahmi bagi orang yang mengundang untuk acara itu adalah dengan mengatakan tidak. Itu yang silaturahmi awak. Ya, menyelamatkannya dari mudarat yang bisa menimpanya. Kini awak menyelamatkannya dengan mengatakan namun dah satu. Bapak dah satu itu dah boleh dalam agama. Itu silaturahmi awak gitu. Aku dah satunya melakukan yang dilarang. Hanya kecilnya dapat pahala dia mempererat silaturahmi. Akan tak tentu dia ada silaturahmi.
Habis ku anak awak dan duduk berdua-dua tu silaturahmi. Lalu ikan kecilnya. Ya mengapa kalian sekolah dua kok? Ya falyasir rahimahu kecil Nabi Ustaz. Ya sambunglah silaturahmi. Kalau ingin rezeki lapang, umur panjang, silaturahmi lah. Ya karena arti silaturahmi itu dia menghubungkan kasih sayang. Tapi menghubungkan namano, kasih sayang namano. Ketika diajak dia kawan pergi Bangkok, ya kemarilah duduk sebentar. Tak ada, dia Bangkok. Kalau nak mau duduk, ada kawan wak lain. Tapi kalau putih saudara terapi itu kadang kan masuk sergor. Nah duduk di situ. Itu nak silaturahmi. Itu setan bisu namun. Ya, ada kemaksiatan yang kuat yang soalnya. Padahal kemaksiatan itu harus dicegah. Minimal di hati awak mengincin indah. Tak senang awak. Kau nak satu nak duduk di sini nak kena panggang-panggangan je lagi tu. Apa yang paling aja sudah mengerika ya putih-kawan. Jadi Bapak dan Ibu ya, harus dimengerti supaya jangan salah nanti mengamalkan. Karena banyak orang yang salah mempergunakan. Ya, diselewengkannya makna silaturahmi itu. Ya sebagaimana niat baik menghalalkan semua acara. Asal niatnya elok, ya mengembirakan hati orang, apapun boleh disabuinya, bahkan berlutut pun dibolehkan. Nah, itu yang banyak sekarang. Dan itu logika yang banyak dipakai oleh kaum muslimin. Jadi tidak ada daripada itu. Halal dan haram hanya Allah yang berhak, bukan kita, bukan perasaan, bukan keinginan sendiri. Ya. Nah, kemudian yang keempat, terjadinya pernikahan dengan saudara kandung. Karena dia tidak tahu kalau dia punya saudara, karena sejak kecil sudah diangkat jadi anak orang lain, sudah diadopsi. Dan di antara peraturan adopsi adalah orang tua yang asli tidak boleh lagi menemui anak kandungnya. Nah, di dalam surat-surat sudah dibuat nama orang yang mengangkat itu sebagai bapaknya. Nah, jadi wajan bertemu cucu anak tu lain. Nah, bapak agen anak wak ke orang masalah ekonomi. Nah, ketika nyomagian anak tu ke orang, ia miskin. Bisa sudah beberapa tahun dapat rezekinya. Jadi orang kaya pulaunya. Tapi lu anak cek lain. Pertama nak kaki lagi kurang. Kau nak produksi di peliharanya kerana ekonomi lah mencukupi. Ada dari sekayu sama kayu dalam lingkungan yang sama, akhirnya bersebutlah saudara kandung pun. Ya, orang tua pun tak tahu kalau kadang anak dengan diakian ke orang tua tak apa bantuannya. Nah akhirnya amal nikah nama dua dari itu. Kau layan anak tu anak mau itu. Kau layan anak dari saudara kandung anak nikah tu anak mau. Nasabnya ada tu. Kan nak jelek tu. Anak jelek nasab tu kibai dulu tu. Nah akhirnya kan kerusakan semakin besar. Keluarga hancur masyarakat. Janganlah. Karena masyarakat terdiri dari keluarga. Nah oleh karena itu Islam sangat memperhatikan nasab. Ya, di dalam hadis Imam Al-Bukhari, ya dari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi, fal jannatu 'alaihi haram." Siapa yang menesabkan, ya atau siapa yang memanggil seseorang bukan dengan bapaknya atau bukan dengan nama bapaknya, dan dia tahu itu memang bukan bapaknya, maka sesungguhnya surga baginya haram. Nah kalau haram surga bagi awak, ya itulah semua orang kafir dulu. Kafir nak mengeluarkan orang dari Islam. Ya, ini manusia. Tapi ini bisa dikatakan kufur. Kufur ada dua. Mengeluarkan dari millah, tidak mengeluarkan dari millah, tapi dia berdosa besar. Tapi kalau ada orang menghalalkan, ya, menghalalkan istihlal, menghalalkan apa yang sudah pasti diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi penyebab bapak dan ibu keluar dari Islam. Nah, jadi menasabkan seseorang bukan kepada bapaknya itu minal kabair, salah satu di antara dosa-dosa besar. Nah bahkan tidak ada lagi perdebatan dalam masalah itu. Ingat, wak tahu nama bapak dan aslinya, tapi wak panggil jo nama bapak angketnya. Maka tiga itu terimalah dari Allah nanti ganjaran. Ya, haram bagi dia surga.
dan haram bagi dia surga, itu salah satu maknanya adalah hanya seperti orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang Allah haramkan baginya surga alias kekal dalam api neraka selama-lamanya. Jadi capek darubah tu lenalah terlanjur tadi. Ya, kalau ada nak asuh tetap nasabkannya ke orang tuanya. Ini awaknya bertanggung jawab bagi makan, bagi minumnya, ini tetap anak orang lain. Kemudian tetap awak perlakukan ya hukum anak kandung hanya untuk anak kandung, tidak awak perlakukan hukum tersebut kepada anak angkat. Nah, kalau itu silakan. Ada cara yang ditunjukkan oleh Islam. Tetap Islam itu bisa menolong orang yang kesulitan, anak-anak yang tidak punya bapa dan ibu, yang tidak punya rumah, tunawisma, ibu sabil, laki, anak dipungut. Tidak terlarang, tetapi yang dilarang adalah memperlakukan hukum yang khusus untuk anak kandung kepada anak-anak itu. Itu yang bisa. Ya. Nah, maka hati-hatilah, niat baik bisa, tetapi caranya juga harus baik. Nah, kita lanjutkan sesudah azan isya. Selanjutnya dalam hadis riwayat Imam Muslim
Rasulullah SAW bersabda, "Wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu yawmal qiyamah sarfan wala 'adala." Siapa yang memanggil seseorang bukan kepada bapaknya, maknanya adalah siapa yang menasabkan seseorang bukan kepada bapaknya, atau memanggil seseorang bukan kepada maulanya. Artinya ketika si fulan memerdekakan seorang budak, maka si budak tadi adalah maula dari si A atau si fulan tadi. Nah, ketika Rasulullah SAW misalnya memerdekakan Zaid bin Harisah, nah Zaid itu sesudah merdeka dia akan disebut sebagai maula Nabi SAW. Ya, bekas budak Nabi. Akan berdosa besar bapa dan ibu dengan mengatakan, Zaid itu adalah maula dari Umar bin Khattab. Itu dosa apa itu? Untuk budak saya model itu dosanya, boleh untuk anak. Anak apa yang kita ucapkan walaupun awak nak ada cakap-cakap dah ada keluarga kami pecah lain sebagainya. Pokoknya akibat yang nampak tadi tak terjadi dah. Tapi nam pasti wak mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah pasti. Nah, kalau bapak memerdekakan seorang budak, budak itu akan berwali kepada bapak. Makanya dia dikatakan si fulan maula bapak. Siapa yang menyebut nama selain bapak, maka dia akan berdosa besar. Sama dengan ketika menyebut seorang anak bukan kepada bapak. Nah, kemudian fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang yang melakukan hal tersebut dengan sengaja, maka laknat Allah atasnya, laknat malaikat atasnya, laknat manusia sekalian juga atasnya. Kemudian Allah tidak akan menerima di hari kiamat dari orang tersebut tebusan. Dan Allah juga tidak akan terima lagi taubatnya. Berarti menisabkan atau menasabkan seseorang bukan kepada bapaknya itu tidak tanggung-tanggung besar-besar. Apalagi sengaja pula kita menyembunyikan keadaan si anak yang sebenarnya. Buat sampai mati wak rasiokan, awakku bukanlah apa ibunya. Kalau sampai kini start tertekannya, ialah sebagai hukuman bagi awak yang melakukan itu. Iwan dah tahu dulu, tetap hukuman. Bakok sebelum mengarajon tu dah bertanya dulu ke kamu. Kalau dikecil kamu kau matur sadonyo sampai nan detail pun diatur. Mengapa mambiak anak orang, mambiak piti orang saja diatur tu. Anda boleh dengan cara nan batil tu. Piti bertua, lu nak lu. Kau nak cilaku, lu nak punya anaknya dia lu anaknya orang. Kau nak mau gagahan di fotonya, ada masuknya kan tu. Jual beli online tu. Orang saya dah tahu situsnya tu. Ini nak menjual orang nan doang pesek atau zipi, aku doang. Anak padusi dia takwi hamil. Habis kau gak kuat, habisnya dah rancak lagi. Kau menyusui kau, anda suka laki-laki lagi. Sudah, angkat anak. Atau memang lu tak bisa punya anak. Sudah, angkat anak. Atau dia banyak piti, bingung pitinya ke kemana, angkat anak. Banyak motivasi orang. Tapi nama angkat anak itu sendiri hukumnya terlarang. Nah, jadi bapak dan ibu, capek lagi tahu tu. Sebelum terlanjur berarti awak terombang-ambing di atas kemaksiatan, berarti semakin lama akan semakin besar dosanya. Nah, itu dua hadis bisa kita jadikan rujukan bahwasannya dosanya sangat besar, surga atasnya haram, Allah, malaikat, manusia sekalian melaknatnya. Tak ada tebusan untuknya di akhirat dan tak ada ampunan baginya di akhirat hari yang akan datang. Jadi bantu sebagaimana awak membantu orang lain. Tak perlu membantu itu harus anaknya jadi anak awak, tak mesti. Nah, mengangkat anak dalam arti mendidik dan mengasuh atau memelihara.
Jika seseorang memungut anak, laqit namanya, atau mengangkat anak, atau ambil anak yatim dia asuh, kemudian diperlakukan seperti anaknya sendiri dalam kasih sayang, dikasih perhatian, dicukupkan makan, minum dan pakaian, tapi dia tidak menasabkan anak itu kepada dirinya dan tidak memperlakukan hukum yang khusus berlaku bagi anak kandung kepada anak tadi. Kalau itu boleh ya, apa muilah ambil anak yatim tu jo Nabi beko serupa jari tengah jo jari telunjuk dakit ana wakafilul yatim kahatain. Ambojo yang mengasuh anak yatim seperti dua jari yang Nabi lempetkan. Itu kan artinya Nabi masuk surga tu. Ini kan ada orang mengecek TV kok. Nabi pun tentu masuk surga leh. Ya kalau tentu Nabi masuk surga, mengapa Nabi mengecek pada itu? Ya. Yang mengasuh anak yatim jambu surga kok. Tu bertanya sahabat, engkau sebentar tu masuk surga leh. Lalu kau mengecek mana itu? Dia gara-gara ciatis ini. Tapi sayang mimbar dikasihkan kepadanya, ya, seminar dikasihkan kepadanya. Nah, kan agak malu juga kami. Dia menjadi ketua alumni Al-Azhar Internasional di Indonesia. Balik. Kunan Sabtuan Ustaz benar, yo. Tapi itu kan abang be awak mengecek tua-tua sudah. Hanya gara-gara hadis, ya. Masuk surga itu bukan karena amalan, tapi itu semata-mata rahmat Allah. Hanya dia kesimpulan Nabi sendiri tidak dijamin masuk surga. Ya karena bukan amalan gitu. Wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau ya Rasulullah, ya bahkan saya kecilnya. Aku dibaca hadis lain itu, banyak hadis dan sejenis itu. Nabi jo pengasuh anak yatim serupa ikut. Ya, orang yang jujur berdagang jumpa para nabi nanti di surga. Kemudian orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Jadi tidak perlu dengar berarti. Dia melakukan lompatan dalam mengistimbat atau menyimpulkan melompat itu. Padahal hadis itu tidak ada hubungannya dengan jaminan masuk surga atau tidak dijamin masuk surga. Nah, selanjutnya, jika yang memungut tidak memiliki ahli waris, maka dia bisa memberikan hartanya kepada anak yatim yang dia asuh atau laqit, anak yang tidak punya orang tua atau rumah yang dia pungut, atau ibnu sabil. Bisa jajan ke anak itu sebagai hibah ketika masih hidup sehat walafiat. Tapi kalau lampiang kematian tidak bisa lebih hibah. Kalau berhibah sebelum mendekati kematian atau berhibah ketika tanda ajal sudah nampak, maka hukumnya disamakan dengan wasiat maksimal sepertiga. Kau nak punya ahli waris dah. Tak bisa awak wariskan harta tu ke anak angket. Tapi awak bisa bahibah kainyo. Awak bisa berwasiat untuknya. Dan warisan ku untuk orang yang punya hubungan kekerabatan, hubungan karena ada pernikahan, dia inyo sagamo atau dia inyo memerdekakan budak itu. Budak tu dulunya merdekakan, sudah merdeka jadi orang kayu, meninggalnya, orang yang memerdekakannya dapat hak waris. Kini sebudak tak ada tu. Nah, jadi bapa dan ibu janjian warisan ke itu. Ya, asal mana awak tak boleh bagi wasiat ke anak awak dan jadi ahli waris, apa itu pula lah awak tak boleh mewariskan harta ke anak angket yang bukan anak kedua. Dah selesai di Allah SWT. Anak kandung dapat warisan, anak angkat dapat wasiat. Aku anak kandung bawa wasiat lo kinyo, warisan dapat lo dinyo. Adulah dapat dinyo di situ. Kau nak dalam plastik kau ambil amak untuk anak gadang. Aku nak dalam amplop kau pinti untuk anak ketek. Jumlah ini sesuai juga apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa don anak gadang dan ketek sama-sama laki-laki, tapi isi pintinya don dua kali lipat daripada jatah dan lain. Dan menganggap bahagian yang nak kerajukan tu itu yang paling adil, yang paling sentiang pembagian tu. Macam Fazal tu surah An-Nisa ayat waris tu kalau itu negara kerajuan. Cie ayat dan Bapak Ibu tolak sama menolak ayat sedanya sama gitu tu. Karena Al-Quran itu dinilai sebagai satu kesatuan. Tak bisa awak terima cie ayat dan ayat yang lain awak dan awak terima. Dan awak suka maka awak terima. Kalau kau kurang suka awak rugi, tiba hilang lain sebagainya awak tolak.
Ala model itu disampaikan, berani juga bagi itu. Lah ditekankan wajibnya tuh anda aja dibaginya. Ya kan namu tu mengaji rajin solat rajin pindah haram. Baku haram kita ustaz. Ya tu hak orang mau makan. Orang tu tentu lo merelakan itu. Kau dibagi bercakap kami ustaz. Hai sudahlah. Berarti Allah yang salah tu. Mengambil syariat model itu. Tiut le. Allah ini dapat tu Allah berkecil. No, awak bercakap gara-gara itu. Kecil salah nak nama rugi. Kecil salah nak nama orang depan. Anak aku jasuhnya korang tua seketik dah pelu jatah sama kadang jongkok. Ambon namanya gihannya ketika sakit. Ambon nama perhatiannya kotoran tu ambon namanya menyapu. Nanti boleh itu sapu si jatah ambon je. Aida bisa. Aida boleh lagi. Dia jasuhnya banyak. Aida olah ketika tu mambiak harap tu nak dibagi. Hati-hati tu punya kerajaan boleh. Hati-hati. Maka dari awal didik anak tu patuh ke Allah. Dia Allah menyuruh patuh ke orang tuanya kan patuh ke awak. Dan didiknya patuh ke awak dulu dah. Mereka awak patuh ke Allah tak? Mereka mahal. Jadi tak terhalang bapa dan ibu menolong anak-anak yang seperti itu. Jangan itu dulu Islam tak sosial, tak peduli, tak. Islam mencari adu bahaya kadang kalau tak peduli jenazah. Macam buat Tuhan saja. Kalau di barat tu terserah video itu. Itu kan keliru. Entah anak-anak dari mak, awak nak jadi anaknya, anda dah bik semua sekali. Kau entah anak siap, dah bik selalu haratonya. Dia wasiatnya berbunyi model tu dalam yang ditulisnya ada notaris ada pengacara. Ingin lo meniru ke baratan. Orang barat tu selalu mengakhir kau dapik ya, tapi dia lah mendarah lagi yang racun tu masuk ke badan dan bisa keluar dia lo. Amak kau ni ingin awak makan racun tu belum. Amak kau kecilnya dah perlu ya aturan waris tu dipakai. Dah relevan lagi, dah adil dan lain sebagainya. Nah kemudian yang terakhir, menjadi penyebab dicacinya orang tua adalah dosa besar. Menjadi penyebab saya dosa kadang boleh awak dengan mencaci. Menjadi penyebab kan tak boleh ustaz. Tak. Kalau awak pandai mencaci ustaz, you tak boleh. Nah, kau sama kasusnya di surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana ya likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Jangan kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Lalu mereka mencela Allah tanpa ilmu sebagai balasan karena kamu mencela Tuhan mereka. Awak yang semangat itu mencaci-caci Tuhan orang. Nah akhirnya orang membalik mencaci Tuhan awak tanpa ada ilmu. Kau ilmu ni dapat berani itu. Tuhan yang mencaci itulah bangga. Rasul lebih bangga daripada umat muslim yang lain. Padahal dalam ayat kecilnya menjadi penyebab Allah dicaci, maka dosa sama dia mencaci. Di dalam hadis ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akbaril kaba'ir ay yal'ana ar-rajulu walidayhi." Qila ya Rasulullah, "Wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Qala, "Yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul, fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu." Di antara sebesar-besar dosa besar. Kau tak partai kecil ni kau. Ya. Kau tak kelas 3 ni kau. Kau dosa gadang. Di antara dosa-dosa nanta gadang di antaranya adalah seseorang mencela, mencaci, mengumpat orang tuanya. Tentu heran sahabat, kalau ada anak berani mencaci orang tuanya. Kau ni bertanya. Kecil lagi. Seseorang akan dikatakan mencaci, melaknat orang tuanya ketika dia melaknat orang tua orang lain, lalu orang itu membalas melaknat orang tuanya, alias dia jadi penyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Maka dia dianggap sama dia melaknat orang tuanya sendiri. Jadi dengan menghina orang tua berarti orang tua terhormat? Tidak.
justru wak berdosa menghina orang tua sendiri. Karena orang tua yang anaknya kena hina, anaknya membalik maino orang tua wak. Ketikanya maino orang tua wak, maka dosa dia awak sama awak maino orang tua langsung. Itulah yang namanya satu zara'i, tindakan preventif, meminta sebelum menyuik, mencegah lebih baik daripada mengobati. Makanya tak perlu itu. Dia dicela karena kejelasannya sudah seterang matahari di siang hari. Kecuali kini yang besok itu dah terang dah. Tapi kalau waktu normal lah, bukti bahwasannya Allah itulah yang berhak disembah, itu seterang matahari. Tak perlu itu. Cukup wajian hujah gaya tuang-tuang sadar dari hujah. Aku bersabit Tuhan orang kampiang, Tuhan orang kedinginan lain sebagainya. Itu benar. Kau nyu caci lu Tuhan orang tua. Padahal dengan makna menghina dia, hanya nak menghina Tuhan awak, dia nak menghina Allah. Tapi kalau awak dah menghina je Ustaz ni no je, itu dah salah awak itu. Tanggung lagi nanti. Ini yang dilarang awak menjadi penyebab dicacinya orang tua. Jangan jadi penyebab dicacinya Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki anak, bentuklah dia dari kecil supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarnya takut ke Allah. Kalau ini takut ke Allah, dia akan patuh ke perintah Allah, dan di antara perintah Allah tu, ayo berbaktilah kepada kedua orang tua. Nah, jadi banggalah orang tua ketika dia punya anak lebih takut kepada Allah daripada kedua orang tuanya. Banggalah punya anak ketika dia patuh kepada orang tua semata-mata karena orang tuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pun selesai. Ayo kumpul di surga. Jom malah anak tu apa ibu dapat walaupun lah mati lah meninggal dalam tanah, dah ada bakis, dah ada tulang, dah ada lagi. Karena Allah berjanji mengiringkan keimanan anak itu kepada kedua orang tuanya otomatis. Karena orang tua adalah milik imam, karena anak adalah milik orang tua, bahkan anak adalah rahasia orang tuanya. Maka anak tak perlu pengakuan lain, karena Allah otomatis. Ketikanya bertanam manis dengan akad yang sah, dilahirkan dari rahim seorang perempuan, maka mereka berdua yang menanam dan yang melahirkan akan menjadi ibu bapanya tanpa ada lagi permintaan untuk mengakui dan lain sebagainya. Jadi jagalah nasab supaya jelas kepada siapa kita akan berbakti, mana ibu, mana bapa, mana orang-orang yang menjadi mahram kita, siapa yang boleh menjadi wali, siapa yang bisa kita nikahi. Nah, mana yang dituju oleh Allah, bersilaturahmilah orang-orang yang punya hubungan karib kerabat dengan kita. Jalih dawa orang-orang itu sebenarnya karena awak punya nasab yang jalih pula. Kalau tidak jalih nasab, akibatnya nan lain juga tidak akan jalih, maka anak itu akan merugi, maka tanggunglah beban itu dari orang tua sampai mati. Maka jangan cuba-cuba mendekati perzinahan. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu tentang beberapa masalah yang kita jelaskan. Sebagian memang pengulangan, sebagian lagi tambahan dan penekanan. Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.